Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam nih, ada Bu Giokni juga ya. Hai, hai, senang sekali bisa join di sini. Terus, ini masih terus masuk, teman-teman. Nggak apa-apa, kita mulai aja dulu ya. Jadi, welcome to Mac Cafe, acara yang kita apa adakan secara rutin nih, Bapak dan Ibu ya, sejak tahun berapa nih ya, Van ya? 2021, 2020, ya, 2021 atau 2020 ya, Van ya? Oke. Nah, ini kita rutin kita lakukan setiap bulan nih, Bapak dan Ibu ya, di hari Selasa kedua setiap bulan, hari Rabu Rabu. kedua setiap bulannya. Oke. Dan yang ngisi adalah teman-teman dari Meta Coach Foundation Indonesia, ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, supaya kenal juga apa sih ini ya Meta Coach Foundation, so dengan gembira pada malam hari ini kebetulan Coach Irfan itu adalah sebagai presiden dari MCF Indonesia. Jadi pas banget. Silakan Coach Irfan untuk membuka acara di malam hari ini. Yes, terima kasih Coach Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di Meta Coach Cafe kali ini. Yang seperti tadi Bu Mimi bilang, ini adalah sumbangsih kami para Meta Coach di Indonesia untuk memberikan apa yang kita miliki supaya bisa berguna bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat orang-orang yang mungkin nanti suatu saat mendengar atau melihat ini dari rekaman-rekaman yang sudah diberikan. Dan Meta Coach Foundation ini adalah sekumpulan Meta Coach. Meta Coach itu apa? Meta Coach itu adalah sebuah metodologi, sebuah ilmu coaching di mana pembicaraannya itu nggak biasa, pembicaraan coachingnya itu semuanya langsung menginti tentang pemaknaan untuk mencapai sebuah tujuan, baik individu maupun perusahaan. Yang kita lakukan adalah bagaimana memobilisasi sumber daya seseorang untuk bisa mengaktualisasikan diri mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka. Nah, ilmu yang digunakan adalah neurosemantics, neurologi, semantics itu makna, dan itu adalah pengembangan dari NLP atau Neuro Linguistic Programming. Nah, di setiap sesi Meta Coach Cafe kali ini kita selalu memberikan topik-topik tema-tema yang sekiranya kita anggap itu bisa berguna buat teman-teman. Jadi bagi mereka yang mau belajar, bagi mereka yang mau lebih memahami, mengerti, entah itu tentang neurosemantik sendiri ataupun meta coaching, selamat datang, kalian berada di tempat yang tepat. Dan di Indonesia sendiri, meta coaching sekarang udah 112 sih, dan kita akan bertambah lagi 2 bulan lagi karena Michael Hall, pendiri dari Neurosemantics pun akan datang ke Bali untuk mengajarkan meta coaching. Jadi setiap bulan itu kita pasti memberikan para meta coach yang bisa memberikan ilmu mereka karena kita semua datang dari berbagai bidang. Kesamaannya hanya kita sudah pernah belajar neurosemantics. Hanya itu aja. Nah, jadi teman-teman selamat datang sekali lagi, sungguh sebuah kehormatan, sebuah kesenangan tersendiri teman-teman ada di sini dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih Bu Mimi. Silahkan. Terima kasih Coach Irfan. So, Bapak dan Ibu, karena kita secara virtual, jadi saya perlu juga menginformasikan beberapa hal ya. Silakan untuk menyalakan kameranya Bapak dan Ibu, walaupun virtual, rasanya pengen lihat juga nih wajah Bapak dan Ibu semua gitu ya, biar kenal juga gitu. Kemudian, tapi mohon maaf untuk suaranya boleh di mute ya, biar kita nggak ada splatteran. Jadi kita semua bisa fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Coach Irfan. Lalu, jika ada pertanyaan Bapak dan Ibu, silakan tuliskan dulu di chat ya. Nanti kita akan pilih dan bacakan di saat sesi menjawab pertanyaan di akhir, gitu ya. Kemudian nanti akan ada foto bersama di akhir sesi, jadi jangan live dulu gitu ya sampai selesai dan akan ada informasi-informasi juga di belakang. So, kalau kita sekarang ini tergantung pada sinyal ya, jadi kadang-kadang suka kelempar keluar, so jangan khawatir, kita 1,5 jam ada di sini sampai jam 9 nanti. Kalau kelempar, masuk lagi gitu ya, kami masih ada di sini. Lalu untuk sesi ini sendiri direkam, dan nanti bisa dilihat rekamannya di aksesnya lewat websitenya Neurosemantik Indonesia ya. Nanti kita akan kasih juga linknya. Kemudian itu sih Bapak dan Ibu. Saya informasikan juga nanti untuk Bapak dan Ibu sekarang ini sudah tergabung di grup sementara ya untuk sesi McCafe. Nah setelah ini grupnya akan kita tutup dan Bapak dan Ibu nanti akan dikasih link untuk join di grup yang permanennya ya. Jadi untuk berdiskusi mengenai NLP, neurosemantik maupun meta coaching dan juga untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai program-program kami selanjutnya. Oke.
Itu aja. Dan sebelum kita mulai ini berbahagia juga pada malam hari ini ada Pak Teddy Prasetya Yuliawan. Ini adalah seorang founder dari Indonesia NLP Society, kemudian juga sebagai author dari NLP The Path to Excellence dan juga membawakan nasihat diri series ya Pak ya. Oke, nah Pak Teddy akan menjadi moderator. Jadi saya akan serahkan untuk selanjutnya kepada Pak Teddy. Monggo Pak. Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya sebenarnya cuman eh, apa namanya nemenin Bro Ivan aja ya, supaya ini supaya ada temen ngobrolnya kali gitu biasanya ya. Karena sesi online ini kebanyakan tadi tuh kayak Mbak Giok nih tuh sambil makan gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Iya, jadi pada tutup kamera gitu biar agak seru dikit gitu ya Irfan ya, ngobrol-ngobrol gitu sebenarnya begitu. Jadi apa nanti mungkin tentu saja porsi terbesarnya ada di Bro Irfan ya sebagai orang yang sangat saya kagumi ya karena seingat saya itu rekor belajar NS-nya itu paling banyak katanya ya kalau nggak salah Katanya. ya tracknya itu 7 kali apa berapa kali gitu ya master tracknya berapa kali ada tuh di YouTube channel saya waktu ngobrol dulu Irfan ya. Jadi kayaknya modul-modul NSNLP itu sampai titik koma sama typo-nya ketahuan semua sama Bro Irfan. Jadi malam hari ini kita beruntung bisa dapat sesi gratis dari Bro Irfan. Judulnya juga menarik ya, The Art of Starting. eh karena saya yakin di sini nggak ada nih Bro Irfan ya, nggak ada orang di grup ini di malam hari ini yang cuman punya keinginan doang, tapi nggak Semoga ya, mulai-mulai. Saya yakin nggak semoga, ada ya. Semua orang di semoga, sini tuh pasti udah mulai sesuatu ya. Tapi saya semoga. ada di Bro Rifan ya. Saya tuh ada keinginan yang dari dulu pengen, tapi nggak mulai-mulai. Nah, ternyata kata Bro Irfan tuh ada seninya buat memulai itu dan kita pengen tahu. Tapi kayaknya sih teman-teman nggak ada nih. Kayak Nggak Mas Teddy ada di Batu sini, nggak Cinta ada. ini nggak mungkin kayak gitu lah ya. Nggak mungkin kayak saya. Kayak Mbak Afifa nggak mungkin kayak saya. Tapi kalau ada ya kalau ada, nah mari kita simak nih. Sebenarnya kalau kita punya keinginan atau harapan, punya target, punya goal, punya habit baru, itu gimana mulainya gitu ya? Mungkin kira-kira gitu ya mungkin ya, Rifan ya. Silakan Rifan. Sip. Ini karena masih di awal tahun aja gitu ya. Di sini Nah, siapa yang punya New Year resolution? Yang punya New Year resolution? Boleh. saya sih udah kapok sih bikinnya. Udah kapok. Coba deh, dari teman-teman yang punya New Tuh, Year resolution ya. tadi Berapa banyak Mbak coba? Rani nunjuk tangan tuh, Mbak Rani Zulian. Nah, ada Mbak Iva, Mbak Barani ya semua. Kebanyakan dari kita ada, karena kalau kalau kita nih ya terbiasa dengan, terutama yang suka pengembangan diri lah. Ada satu penelitian dari satu website yang saya temukan, di website namanya Inside Out Mastery. Jadi kalau mau cari Hmm. datanya ada di situ. 43-53% orang dewasa itu kemungkinan besar punya resolusi tahun baru. Hmm. Kemungkinan. Tapi kalau udah di atas 55, 3 kali less likely atau 3 kali tidak punya. Jadi di atas 55 biasanya udah di bawah 15% Hmm. tuh. Nah, jangan-jangan karena begitu tuh kebanyakan punya new resolution tapi nggak pernah dikerjain. Nah, Akhirnya itu ya dia. udahlah, udah nggak usah lah pokoknya. Atau bisa juga karena umurnya udah tua, ya udahlah gue udah tua, gue udah nggak perlu itunya tujuan. Tapi akhirnya jadinya malah nggak bisa menikmati hidup. Karena Ah. salah satu yang terpenting di dalam hidup kita adalah untuk terus maju. Nah, dan saya yakin, saya harap bahkan ya di sini teman-teman juga begitu tuh, selalu ingin jadi lebih baik, selalu ingin maju. Nah, kendalanya nih ya, kalau di dalam data yang sama New Year Resolution, Hmm. coba deh tebak. Berapa banyak yang bisa menyelesaikan New Year Resolution-nya? Ayo kita tebak-tebakan buah manggis, ayo. Berapa persen coba? Di chat. Berapa persen orang bisa menyelesaikan New Year Resolution-nya? Persen orangnya Ayo. ya, bukan 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 resolusinya ya. achievementnya, Heeh. bukan. Tapi berapa banyak orang yang bisa menyelesaikan New Year Resolution-nya? Satu Satu persen persen. kata. Wah, astaga pesimisnya. Less No than 10. koma, no koma nih. 5. Ini bukan pengalaman pribadi kan ya? 50 katanya Mbak Nida. 50, Mbak Nida. 10. Wah, ayo 10. Oke. Berapa lagi coba? 5%, 30. 30. Wah, ini udah langsung kelihatan bell curve-nya nih ya. Iya, iya, iya. Bell curve itu di antara 10 tuh, 5 dan 10. Oke. 20. Wow, ini sungguh hebat gitu ya.
Tepatnya 9%. Oh, 9%. Luar Tepatnya biasa ya. 9%. Dan tebak berapa banyak yang berhenti di dalam minggu pertama? Berapa banyak yang berhenti Berhenti. Jadi mengerjakan habis tulis ya. resolusinya? Habis nulis nih, berapa Nah, banyak yang berhenti dalam minggu pertama coba? kayak 50%. oh, banyak termasuk Banyak saya. maksud saya. 50. Wow, 90. Waduh. Ini karena dengar data langsung semuanya langsung drop ekspektasinya. Iya, betul. 90%. Wah, itu sih enggak sampai segitunya lah. Menurut data nih, dalam 1 minggu pertama yang berhenti itu 23%. Dalam minggu pertama yang berhenti itu 23%. Dalam 2 bulan, berapa banyak yang berhenti coba? Nah, yo, dalam 2 bulan. 2 bulan ya. Kalau tadi kan dalam seminggu ini 23%. Dalam 2 bulan berapa banyak yang berhenti? 50. Ayo. Berapa lagi? 80 kali 80. 70. Wah, 70%. 40. Cakep kan. 75, 32. Iya. Kenapa nggak 37 aja Mas Teddy? Iya. 30 Kenapa juga gitu. perlu ada spesifik? Itu untuk menunjukkan bahwa itu ternyata dipikirkan. Itu Nah, adalah penelitiannya. Kalau kita kasih angka ganjil, itu artinya kita memikirkan katanya. 17, oke. Tepatnya 43%. oh. Jadi begitu Februari, 43 orang itu berhenti dari 100 orang. 43%. Dan dalam 2 tahun, yang benar-benar bisa mencapai dan meneruskan New Year Resolution itu hanya 9%. Itulah kenapa waktu ditanya sama Coach Mimi dari MCF tuh bagian acara tanya, Coach Irfan bisa ngisi nggak Januari? Januari ngisi apa ya? Tahun lalu juga kayaknya gue ngisi Januari tuh. Tahun lalu kan ngomongin tentang goal kan. Kayaknya tahun ini kalau ngomongin goal lagi nggak lucu gitu karena data yang gue baca tentang mulai goal itu tuh segitu. Ya udah akhirnya apa ya? Oh ya udah memulai. Akhirnya ya udah the art of starting kita mulai. Gimana caranya mulai? Bukan hanya mulai tapi selesai. Bagaimana mulai tapi selesai? Saya rasa sih kita semua di sini itu yang di 9% lah ya. Setidaknya kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita, menjadikan diri kita lebih baik. Nah, satu kuis lagi deh. Tahu nggak kata mulai? Bahasa Inggrisnya kan start ya. Ada yang tahu nggak arti start itu apa? Mulai itu kan bahasa Indonesianya. Tapi tahu nggak makna dari kata start? Ayo, ada kan? Makna Coba kita dari lihat. kata start. Kita lihat Wikipedia dulu ya. Cari Wikipedia. Kata kuncinya tinggal cari etimologinya aja. Apa kata etimologi dari start? Makna dari kata start. Jadi bintang star, iya nggak sih? Bintang, Kira-kira? bukan. Enggak ya, bukan ya. Itu dari kata Inggris kuno. Stritan. Artinya adalah to leap forward, lompat maju. Jadi kata mulai itu memang mulai itu sendiri. Kebanyakan itu hanya karena lompat maju. Terjadi begitu aja tuh, lompat. Sehingga kenapa banyak orang, ya apalagi orang-orang yang action, kalau mau mulai, lompat duluan. Jalan dulu aja. Nanti gimana lu ngerjainnya? Gampang, nanti gue pikirin. Di satu sisi bagus, di satu sisi juga akhirnya ntar jadi satu masalah sendiri. Nah oleh karena itu, di dalam Art of Starting ini, saya mau sharingin satu mnemonik yang saya temukan. Ini kemarin waktu cari, ini gimana caranya supaya gampang ingetnya ya. Supaya kita berada dalam bracket 9% itu. Akhirnya ketemulah satu kata, katanya begini. GoPro in Moi. Moi itu Mall of Indonesia kalau yang nggak di Jakarta ya. Jadi GoPro in Moi. GoPro in Moi do not cost fuel. Jadi GoPro in Moi do not cost fuel. Kalau mau jadi seorang profesional di Moi itu nggak perlu pakai bensin mahal. Jadi GoPro in Moi do not cost fuel. Nanti kita bahas apa ya. Itu mnemonik yang saya harap bisa membantu kita mengingat. Nah, aku share screen deh biar enak ya. Biar kita bisa coret. Karena kalau
Katanya kan orang-orang juga sukanya visual gitu ya. Kita coret aja. Nah, kalau kita mau memulai sesuatu, kita mau leap forward, maju. Kalau di sini start, sini finish. Maka kita perlu go pro in MOI, do not cost view. Ini mnemonik ya. GoPro in MOI do not cost view. Apa aja? Yang pertama, kenapa kita perlu start? Kenapa kita perlu mulai? Setiap dari kita pasti punya panggilan untuk jadi orang yang lebih baik. Mau jadi orang yang lebih baik, nggak mungkin kalau kita nggak mulai. Bahkan ada satu presuposisi di NLP yang mengatakan bahwa if you want to achieve results, you need actions. Kalau mau dapat sesuatu, perlu action. Actionnya apa? Udah pasti mulai. Nah, maka teman-teman udah bisa nebak tuh ya, do itu apa tuh? Do itu sudah pasti action. Tapi itu nanti. Kebanyakan orang do dulu sebelum mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk do-nya. Kebanyakan orang langsung leap forward, langsung lompat, langsung maju. Karena memang kecenderungan kita seperti itu. Manusia itu kecenderungannya adalah secara fisiologinya itu jauh lebih mudah untuk tertrigger daripada untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, saya harap proses ini bisa membantu kita untuk lebih clear, untuk lebih tepat mulai gimana. Maka yang pertama, go. Go itu singkatan dari goals. What's your goal? Kalau teman-teman mau lebih paham tentang goal, di Meta Coach Cafe Januari tahun lalu saya banyak bicara tentang goal. Di dalam Neurosemantics ataupun NLP sendiri ada yang namanya well-formed outcome. Well-formed outcome itu adalah 10 kriteria untuk menciptakan goal yang tepat. Yang pertama pasti itu perlu spesifik atau perlu bisa dilihat, perlu bisa didengar. Itu perlu juga bisa menjadikan sesuatu yang realistik atau achievable di dalam sebuah time frame. Itu perlu sesuatu yang penting. Itu perlu sesuatu yang bisa dikerjakan dan datangnya dari diri sendiri. Goal itu perlu sesuatu yang dimiliki kemampuannya. Goal itu perlu bisa dimonitor. Goal itu perlu ada langkah-langkahnya atau perlu ada actionnya. Goal itu perlu ekologis. Perlu ada KPI-nya. Dan yang pasti goal itu berada di dalam sebuah konteks tertentu. Itu 10 kriteria well-formed outcome yang dimiliki oleh seorang NLP ataupun Neurosemantics. Nah, goal itu sendiri, kenapa perlu bisa dilihat, perlu bisa didengar? Kebanyakan orang pengen sesuatu, tapi bentuknya evaluasi. Saya mau jadi lebih baik. Jadi lebih baik nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Saya mau jadi lebih sehat. Sehat itu juga kadang-kadang nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Itu sebuah penilaian. Sehingga di dalam sebuah goal, yang terpenting yang perlu diingat ini adalah achievable. Perlu bisa didapatkan. Achievable maksudnya sesuatu yang saya tahu nih saya bisa dapatkan. Saya tahu bahwa saya punya bayangan yang jelas itu kayak apa. Goals itu sendiri pun sangat menarik karena goal itu perlu menyelesaikan sebuah problem yang saya miliki. Sehingga goal menyelesaikan sebuah problem. Goal menyelesaikan sesuatu yang selama ini menghalangi saya. Dan kebanyakan orang punya goal, sudah menciptakan goal, tapi kadang-kadang goalnya unrealistic aja. Ini jadi sesuatu yang tidak memberdayakan akhirnya, nggak bisa didapatkan. Oleh karena itu, untuk bisa menjadikan sebuah goal sesuatu yang realistik, the second thing in the art, atau yang kedua di dalam artnya itu adalah kita perlu proses. Jadi goals, ini proses. Salah satu Neurosemantics dan NLP presuppositions juga adalah if somebody can do it, it's a human possibility. Kalau ada orang yang bisa melakukannya, maka ada possibility, ada kemungkinan untuk kita bisa mencapainya. Dan setiap orang bisa mendapatkan sebuah goal yang besar ataupun hasil yang besar apabila itu dipecah-pecah menjadi hal-hal yang kecil. Maka ketika kita memodel, ketika ingin melakukan sesuatu, yang perlu kita lakukan adalah sadari prosesnya. Bahkan beberapa kali Michael Hall sendiri mengatakan, if you take care of the process, the result will take care of itself. Kalau prosesnya benar, kalau prosesnya dijalankan dengan baik, maka goalnya itu akan memiliki kemungkinan lebih besar tercapai. 100% nggak mungkin. Maka tidak bisa kita katakan bahwa kalau prosesnya sudah 100% benar, goalnya 100% tercapai. Nggak mungkin, karena pasti ada faktor X. Tapi yang terpenting di dalam proses ini apa?
Yang terpenting di dalam proses ini adalah steps dan stages. Steps dan stages. Kembali lagi, goals sama proses ini adalah dua cara berpikir yang berada di dalam satu continuum. Goals itu adalah the end result, proses itu adalah jalannya. Jalannya kayak apa? Jalannya itu juga kita belah lagi, kita distingsikan atau kita bedakan lagi menjadi step dan stages. Bedanya apa? Kalau step itu langkah-langkah kecilnya, stages itu adalah tahapan-tahapannya. Terkadang, terutama bagi orang-orang kayak saya yang opsional, kita nggak bisa menentukan yang mana steps, yang mana stages. Saya sendiri kadang-kadang kalau bikin proses, saya memikirkan stage, saya pikir itu sebuah step. Karena kebiasaan saya untuk lompat-lompat. Kebiasaan saya untuk memikirkan halnya yang lebih besar, tapi nggak go into detail. Apa pentingnya kita untuk mendapatkan step dan stages? Karena begini, ada hal-hal yang bisa dilakukan secara bersamaan atau paralel, ada hal-hal yang kita perlu lakukan secara sekuensial, satu demi satu. Memahami yang mana step, yang mana stages, ini akan membantu kita untuk melihat yang mana bisa kita lakukan secara sekuensial, secara bersamaan, secara paralel, atau secara garis lurus, secara cause effect ataupun satu-satu, atau yang mana yang bisa kita paralelkan. Nah, kalau misalnya kita membingungkan antara yang mana paralel, yang mana yang bisa dilakukan secara bersamaan atau dilakukan perlu satu-satu, maka nantinya kesannya nggak selesai-selesai. Kesannya nggak selesai-selesai, dan akhirnya kita jadi malas ngerjainnya. Dan bahkan dikatakan di dalam research yang tadi, yang bahwa 9 orang bisa menyelesaikan, salah satu utamanya yang terbesar itu, yang menghalangi seseorang mencapai goalnya adalah ketika dia merasakan goalnya itu terlalu besar untuk dicapai. Jadi kalau misalnya kita bulan Januari, kayak saya, resolusi saya tahun ini adalah mengurangi 10 kilo. Tapi itu di Desember. Some way, somehow, saya langsung memikirkan gimana caranya gue kurangin 10 kilo dalam 3 bulan. Khasnya terlalu besar, bahkan kalau misalnya dalam 3 bulan turun 10 kilo, bisa jadi nggak terlalu sehat. Bisa jadi bentuknya yoyo. Makanya kenapa diet itu banyak yang yoyo, karena terlalu pengen cepat kurus, terlalu tidak memikirkan prosesnya, tidak memperhatikan tahapan-tahapannya, hanya memperhatikan step-stepnya, tapi step-stepnya belum tentu itu membantu kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, dengan begitu, di dalam proses memahami steps dan stages, di dalam stage, di dalam tahap, pasti ada step. Setiap stage yang di dalam step ini bisa dilakukan secara bersamaan, tapi kalau stage itu perlu dilakukan satu demi satu. Jadi bedanya gitu. Bedanya antara step dan stages. Steps bisa dilakukan secara bersamaan. Stages nggak bisa. Maka di dalam stage 1 apa? Tujuan saya sesuatu yang besar, saya pecah-pecah menjadi kecil. Di dalam pecahan-pecahan itu adalah stage-nya, saya detailkan lagi itu menjadi step-steps-nya. Ini yang kedua. Yang ketiga, intention atau niat. Disinilah di mana banyak orang gagal. Karena kita punya banyak niat yang bertolak belakang. Saya mau jadi lebih kurus. Punya niat, punya. Bener deh, sumpah deh punya niat ya. Tapi juga ada niat tidur-tiduran. Ada niat main. Ada niat makan enak. Sehingga ada niat untuk mencapai goal, tapi niat itu sifatnya bertolak belakang. Apa itu niat? Niat itu adalah sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang ingin saya kerjakan. Niat itu pasti bentuknya value. Value itu adalah sesuatu yang penting. Di dalam NS diajarkan bahwa niat is a value. Niat adalah sesuatu yang penting, dan niat atau intention bahasa Inggrisnya itu akan membawa energi. Energi untuk apa? Untuk melakukan atau attention. Intention akan menciptakan energi yang akan dibawa kepada attention. Itu presuposisi neurosemantics. Energy flows where attention goes as directed by intention. Energi Anda dan saya itu akan mengalir kemanapun atensi kita atau perhatian kita, yang itu didasari dari intensi atau niat kita. Nah, orang dewasa hidup berdasarkan niat. Anak kecil hidup berdasarkan
atensi atau perhatian. Dengan begitu, kalau saya mau mencapai goal saya, jangan sampai goal itu bentuknya hanya atensi, hanya sesuatu yang saya lihat, saya mau ke sana. Tetapi tidak didukung dengan niatan. Nggak heran banyak sekali goal yang gagal, bahkan di dalam minggu pertama, hanya karena bisa jadi itu dikatakan sebagai sebuah atensi, tapi bukan sesuatu yang penting buat kita. Di dalam neurosemantics juga diajarkan, niat itu bisa kita kendalikan. Sehingga niat ketika ditambah sebuah keputusan, maka bukan hanya menjadi intention, tapi menjadi intentionality. Kalau bahasa Indonesianya berarti sebuah niatan. Niat ditambah keputusan, itu adalah sebuah niatan. Bedanya apa? Kalau niat, bisa terjadi begitu aja. Kalau niatan, saya memutuskan, saya mau menggunakan niat ini. Dan dari keputusan itu, datanglah energinya. Sehingga energi kita akan mengalir kemanapun. Perhatian kita yang didasari dari niatan. Dan energi itu adalah hubungannya dengan yang ini nih. Motivation. Energi yang mengalir dari niat itu sama dengan motivasi. Dan motivasi bukan hanya saat ini penting untuk saya berubah. Motivasi kita juga datang ketika goal ini menjadi sesuatu yang penting buat kita. Dengan kata lain, motivasi itu perlu menjadikan kedua-duanya penting. Apa pentingnya buat saya mencapai, dan apa pentingnya bagi saya untuk melakukannya saat ini. Bukan hanya di masa depan penting, tapi di saat ini juga penting. Karena sifat dasar manusia di dalam motivasi itu cuma dua. Kalau kita nggak mencari kenikmatan, kita menjauhi kesengsaraan. Maka menyadari bahwa penting buat saya untuk bisa mencapai niat saya, itu akan memotivasi saya untuk mencapai. Karena itu menarik tuh. Goal saya itu menarik saya. Sesuatu yang saya impikan, sesuatu yang saya inginkan, itu sesuatu yang menarik. Tetapi penting bagi saat ini, itu adalah ketika kita perlu menghindari sesuatu. Kita perlu menjauhi sesuatu. Nah, di dalam neurosemantik sendiri, motivasi itu menjadi yang kita sebut sebagai propulsion system. Propulsion itu kayak mesin roket. Kayak sesuatu yang mendorong kita untuk maju. Caranya bagaimana? Ketika goal itu penting, maka goal ini akan menarik. Ada daya tariknya. Menarik saja tidak cukup. Kita perlu daya dorong. Daya dorongnya dari mana? Ketika kita sadar dan tahu, kalau saya nggak mencapai goal itu, dan kalau saya diem di sini aja, tidak berkembang, tidak menjadi lebih baik, apa dampaknya buat saya? Maka dorong dan tarik itu akan menjadikan motivasi kita jauh lebih baik, jauh lebih memungkinkan kita untuk kita bisa mencapai apa yang perlu kita capai. Lalu di situ ada I. I-nya apa? Kalau maunya dalam motivation, I-nya apa? I-nya itu adalah identity. Ini saya ngambil dari bukunya James Clear, Atomic Habits, bahwa before you do, sebelum kamu melakukan, jadikan ini sebagai sebuah identitas. Identitas pun adalah sebuah value. Value tentang bagaimana kita memvalue diri kita sendiri. Identitas kita ketika kita melakukan sesuatu, itu akan lebih jauh menentukan daripada apa yang kita ingin lakukan untuk mencapai goal kita. Identitas seperti apa yang baik adalah identitas ketika kita bisa memahami dan membedakan yang mana nilai diri dan yang mana kepercayaan diri. Sehingga identitas kita sebagai seseorang yang mau melakukan karena motivasi, karena itu sesuatu yang penting buat kita, dengan mengetahui goal yang ingin saya capai, dengan memahami prosesnya, identitas kita itu perlu menjadi seseorang yang dengan nilai dirinya menganggap bahwa saya penting, perlu menjadi seorang yang penting untuk melakukan sesuatu itu. Nah, identitas ini sesuatu yang menarik buat saya pribadi. Karena identitas ini sangat menentukan bagaimana kita berperilaku. Value penting, iya, itu sesuatu yang penting. Tapi identitas itu adalah kumpulan dari value-value saya. Bukan hanya tentang apa pentingnya buat saya mencapai, tapi apa pentingnya buat saya melakukan saat ini. Saya perlu jadi siapa? Saya perlu menjadi orang yang seperti apa untuk bisa melakukan. Kalau di Atomic Habits kan cuma disebutkan bahwa you need to be a better being before you do. Jangan lakukan sesuatu tanpa menjadi dia dulu. Identitas yang ditawarkan di sana adalah saya seorang apa? I'm not a procrastinator. Saya apa?
Ketika saya mau melakukan sesuatu, maka saya orang yang menyelesaikan tugas-tugas saya. Saya orang yang menyelesaikan tujuan-tujuan saya. Itu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Silahkan pakai. Karena tiap orang akan beda-beda identitasnya. Namun kalau saya sendiri, saya akan menyarankan, jadikan identitas kita, nilai diri kita, itu sebagai seorang yang sudah sempurna, dan oleh karena kita sudah sempurna, saya mau jadi lebih baik, dan goal itu yang saya lakukan. Sedangkan di dalam prosesnya, saya perlu kepercayaan diri. Sehingga kepercayaan diri ini adalah tentang proses, nilai diri itu adalah tentang intention, tentang value, tentang siapa saya. Dibedakan di dalam identitasnya. Dan di dalam art of starting, yang kita lakukan itu adalah do, action. Di dalam action ini sendiri, banyak yang bisa kita lakukan. Kalau mau cari buku tentang memulai, itu banyaknya bukan main. Salah satu yang sering saya baca, Getting Things Done, David Allen. Ada juga Start Now. Ada juga buku Start With Why, Simon Sinek. Ada juga yang tadi disebutin, Atomic Habits, James Clear. Banyak banget buku untuk start. 20 Hours to Learn Anything, Josh Kaufman juga bagus. Kalau mau tahu tentang strategi-strategi memulai itu apa. Yang paling saya suka adalah ketika kita memberikan temptation bundling atau reward bundling. Kalau saya mau melakukan sesuatu dengan motivasi yang saya inginkan, maka rewardnya apa? Karena action itu dibutuhkan sebuah stimulus. Untuk kita bisa melakukannya, maka kalau stimulus itu kita, dunia luar banyak bilang stimulus, kalau saya lebih suka bilang saya perlu state apa untuk melakukan. What is my state? Apa state yang saya perlu lakukan untuk saya bisa melakukan? Dan bahkan kita sendiri, kalau teman-teman ada yang mau belajar lebih jauh, Neurosemantics punya satu pattern yang namanya mind to muscle. Mind to muscle adalah proses bagaimana kita memasukkan sesuatu di dalam pikiran untuk kita bisa melakukannya di dalam tubuh kita. Pertama dimulai dengan I know, apa yang saya ketahui. Dari apa yang saya ketahui, apa yang saya yakini, what do I believe. Ditambah dengan keputusan, dari niat sudah ada keputusan. Dari keputusan berikutnya adalah dengan state atau perasaan seperti apa. Baru saya bisa do the plan. Atau satu hal yang saya mau lakukan itu apa. Ini proses yang kalau mau dijelasin sendiri mungkin satu sesi sendiri. Tapi prosesnya adalah apa yang saya ketahui, apa yang saya yakini tentang apa yang saya ketahui, keputusan apa yang perlu saya buat untuk diri saya sendiri, dan apa yang perlu saya rasakan untuk saya bisa melakukan. Dari situlah baru kita bisa melakukan sesuatu. Dan proses ini akan juga membantu kita untuk apa? Untuk menstrukturkan bagaimana kita berpikir dan kita langsung melakukannya. Ya, di dalam memulai, nggak cukup cuma sekedar paham identitasnya apa. Kalau saya cuma paham identitas saya, maka yang saya lakukan adalah hanya memahami apa yang ada di dalam diri saya, tapi belum tentu melakukan. Dan ini kalau dihubungkan dengan neurosemantics, kenapa menurut saya neurosemantics itu cocok sekali untuk bagi mereka orang yang mau mulai. Kalau kita bagi menjadi 2 kuadran. Di sini adalah meaning atau makna, atau bagaimana kita berpikir tentang apa yang perlu kita mulai, dan di sini adalah performance, atau apa yang dilakukan. Nah, dengan begitu, proses kita melakukan itu adalah mensinergikan antara apa yang saya miliki secara pemaknaan, cara berpikir, cara memahami, cara meyakini, keputusan, dan juga state yang masuk ke dalam perilaku, di dalam performanya. Dan ini adalah proses untuk self-actualization. Sehingga orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya, mereka adalah orang-orang yang bisa memulai dan menyelesaikan tujuan-tujuan mereka. Ini garis besar. Garis besar tentang apa itu neurosemantics dan bagaimana neurosemantics bisa membantu kita untuk memulai sebagai sebuah start. Dimulai dari goal yang cukup penting. Paham secara sensori bisa dilihat, waveform alpha-nya diciptakan. Paham juga prosesnya atau apa yang perlu dilakukan di chunk down untuk sedikit lebih memudahkan kita membedakan antara step dan stages supaya kita bisa melakukan. Setelah itu punya intentionality atau punya niatan dengan menjadikannya itu sebagai sesuatu yang penting, memiliki energi dalam bentuk motivasi, dikunci dalam bentuk identitas, dan diejawantahkan di dalam bentuk action. Ini GoPro in Moi. Do. Goals, process, intention, motivation, identity, dan do, action. Nah, sampai sini dulu dah sebelum kita masuk ke yang ke not-nya nih.
Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau aku terlalu cepat, please do let me know. Oke, nah silakan nih. Nanyanya bisa langsung raise hand atau Boleh. pakai ketik di chat kalau lagi makan. Tapi kayaknya Mbak Giok ini udah selesai makannya, jadi Bebas. Nah ini Mbak Rani nih, Mbak Rani udah Mangga, raise hand. mangga. Silakan Mbak Rani. Silahkan. Halo, selamat malam. Hai Mbak Coach Rani. Irfan dan semuanya. Ini dari awal tuh asik banget ya ilmunya gitu. Jadi kebetulan saya itu suka bikin resolusi juga gitu di awal tahun. Terus di akhir tahun itu suka evaluasi. Ini mana kira-kira yang udah tercapai, mana yang belum, terus apa, kenapa gitu. Cuma kan tadi kan ada apa namanya meaning, terus menuju ada proses, ada segala rupa ya. Bener ya, nama Rani ada 2, bener nih saya yang boleh nanya. Boleh, silahkan. Oh iya betul, ada 2. Ya udah berarti nanti satu lagi ya. Satu lagi, silahkan. Iya, jadi sepanjang itu kan ada proses ya. Nah, sepanjang proses itu kan yang namanya energi seseorang itu kan pasti ada up and down-nya gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika kita punya sebuah tujuan, udah gitu tiba-tiba di tengah muncullah sesuatu, mungkin ketika dalam in a positive way kita sebutnya itu challenge gitu, sesuatu yang harusnya men-challenge diri kita, terus bikin kita bisa meng-upgrade diri untuk jadi lebih baik. Tapi kan ada juga mungkin peristiwa-peristiwa yang sifatnya itu malah membuat up-nya jadi down gitu. Jadi yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, ketika itu terjadi, terkadang kita itu kan jadi fokusnya tuh jadi lain gitu ya. Yang tadinya fokusnya itu udah poin banget deh, on point. Pokoknya saya mau ke satu titik itu gitu. Tapi karena misalkan ada peristiwa yang bikin down, itu jadi tiba-tiba tuh kayaknya ke titik yang sana kok jadi jauh banget gitu. Nah, tiba-tiba kan istilahnya apa ya, terdistract. Nah, untuk kembali membangun bahwa kita tuh mau heading to that way gitu loh. Dan mengeliminasi perasaan, kan biasanya kalau seperti itu ada kepesimisan ya, kepesimisan lah gitu. Nah, itu bagaimana untuk membuat diri kita tuh balik on track gitu. Energinya tuh balik ke positive vibes itu tadi. Gitu. Gitu aja sih Coach Irfan. Gimana Makasih caranya untuk banyak. bisa on track? Oke. Nah, itu ada di sini. Ini aku pakai biru ya. Oke. Di dalam stage dan stages, di dalam well form outcome itu ada satu yang namanya monitoring proses. Di dalam monitoring proses itu sendiri, maka di dalam setiap stage pasti ada KPI. Dan ini adalah bagian dari Kaizen itu, bagaimana kita correcting ourselves, bagaimana kita benar-benar memahami setiap proses apa yang perlu kita lakukan, lalu setelah di dalam proses itu, maka kita juga perlu tahu dan mengingatkan kembali apa pentingnya kita melakukan. Sehingga kalau kita terdistract, distraction itu adalah ciri-ciri orang yang punya attention, tapi belum punya intention. Karena ciri-ciri orang yang punya intentionality, maka dampak yang dia berikan itu adalah fokus. Fokus terhadap tujuan, fokus di dalam saat ini, dan fokus di dalam KPI yang diperlukan. Dan proses yang paling gampang untuk menciptakan fokus itu sendiri adalah proses memiliki kepentingan yang sangat penting, sehingga tujuan itu tidak mungkin tidak dilupakan. Ada satu penelitian dari salah satu psikologis namanya Zeigarnik Effect namanya. Dan di dalam penelitian itu mereka menemukan begini, sesuatu yang penting apabila belum diselesaikan, maka dia akan konstan di dalam pikiran. Dan ketika dia konstan di dalam pikiran, maka itu pasti akan mendorong kita untuk bisa melakukan. Sehingga kalau misalnya saya sampai terdistract dan lose focus, kemungkinan besar tujuan saya itu belum menjadi sesuatu yang sangat penting buat saya. Atau bisa jadi penting tapi belum diputuskan sebagai sebuah keniatan untuk saya bisa melakukan. Caranya gimana? Yang paling gampang adalah tanyakan 7 kali
Apa pentingnya bagi saya melakukan ini? 7 kali. Kalau dapat jawabannya A, apa pentingnya A buat saya? Dapat jawabannya B, apa pentingnya B buat saya? Dapat jawabannya C, apa pentingnya C buat saya? Sampai jawaban itu menciptakan sebuah dorongan untuk saya tidak bisa melepaskan apa yang ada di dalam bayangan saya kalau itu belum selesai. Maka dari situ kita bisa pakai Zeitnik efeknya itu untuk benar-benar melihat kepentingannya untuk saya bisa mencapai ini. Dan bukan hanya pentingnya saat ini melakukan, tapi juga apa pentingnya dari goal ini. Ini saranku adalah, tanyakan apa pentingnya goal saya kalau saya mencapai 7 kali. Apa pentingnya saya melakukan ini sekarang? Asumsiku berdasarkan selama ini kalau saya coaching orang, bisa jadi nanti layer-layer yang di atas itu sama. Dan itu yang akan menciptakan sebuah dorongan, sebuah energi yang akan mengalir dengan sendirinya ketika kita sadar bahwa itu sesuatu yang penting. Maka kalaupun sampai nggak fokus, kalau memang kita belum terbiasa untuk fokus, ciptakan saja di dalam monitoring prosesnya, KPI-nya dengan cara apa? Ketika action KPI tercapai sebelum lewatin ini, di dalam actionnya kasih aja benefit, reward. Hadiah-hadiah apa yang diinginkan. Makanya bundling. Nah, bisa juga menggunakan cara-cara yang didapat kalau dari Atomic Habits ya. Kita bisa menjaga diri supaya tidak melakukan itu dalam 2 hari berturut-turut. It's okay untuk fail sekali-sekali, tapi berikutnya besoknya kita lakukan lagi. Kalau itu memang sesuatu yang bisa dilakukan. Kalau itu bentuknya distraction, maka distraction itu kan sesuatu yang menarik kita kan, attract. Lalu dan menghalangi kita karena dia meng-attract terhadap sesuatu. Salah satu yang saya belajar dari Josh Kaufman, 20 Hours to Learn Anything adalah hilangkan distraction. Kalau saya tahu saya mudah terdistract, jangan coba-coba. Ya, saya gampang sekali terdistract dengan TV. Saya gampang sekali terdistract dengan YouTube. Maka sekarang saya kalau misalnya olahraga nggak nonton YouTube tuh. Karena ini keseruan nonton jadi lupa olahraganya, nonton doang. Maka sekarang kalau olahraga pakainya podcast. Saya mudah terdistract dengan research. Maka saya set aside waktu di mana saya benar-benar matiin komputer laptop saya ketika saya lagi mau nulis atau ketika saya lagi siapin materi. Jadi saya nggak perlu research lagi. Karena kalau nggak ada internet kan saya nggak bisa research. Jadi saya matiin internet ya, wifi-nya. Menghilangkan distraction itu jauh lebih mudah daripada mengendalikan diri kita di dalam distraction yang sudah ada di depan kita. Saya nggak terlalu percaya dengan kemampuan saya menahan diri dari distraction. Jadi lebih baik saya hilangkan. Jangan mencobai diri sendiri. Itu kalau saya. Tapi buat Bu Rani mungkin bisa menemukan cara yang lebih tepat, ya silahkan aja. Tapi saranku adalah tanya aja apa pentingnya 7 kali. Melakukan ini sekarang. Apa pentingnya tujuan itu? Lalu bagaimana saya monitoring the prosesnya di dalam KPI-nya supaya fokusnya tercapai. Lalu hilangkan distraction. Karena nantinya di O itu ada nanti overload from distraction atau confusion. Begitu. Semoga itu membantu. Ini ada Ibu Rani yang satu lagi nih. Silakan. Rani. Silakan Mbak Rani Zuliana sekarang. Oh tadi N-nya 2, sekarang N-nya 1. Halo, silakan Mbak Rani. Salam kenal, saya Rani. Hai Mbak Rani. Karena namanya sama, pertanyaan pun hampir mirip sama. Bu Rani gampang kehilang fokus. Kalau saya tuh ngerasa saya tuh nggak selesai gitu. Jadi saya tuh punya kali buku yang saya udah baca. Mungkin hanya tinggal 2 bab atau 3 bab, tapi saya biarkan itu konstan di kepala saya, tetap terbuka. Dan jadi nggak writing gitu ya, nggak selesai. Dan saya sekarang nggak ngerti kenapa saya tidak menyelesaikan gitu. Jadi masih bertanya aja tuh endingnya seperti apa, itu saya biarkan di kepala saya gitu. Yang kedua adalah satu lagi masalah reward. Nah kadang refleksnya saya itu rewardnya diambil di muka. Rewardnya diambil di muka. Oke. Jadi udah dopaminnya tuh udah diterima di muka gitu. Oh gue nanti bakal online shopping nih. Udah gue online shoppingnya aja dulu. Jangan balanya ntar dulu gitu. Ya ini itu dulu. Irfan silakan. Terima kasih. Thank you Mbak Rani. Saya pernah baca di mana ya, ada satu riset tentang
kenapa kita cenderung tidak menyelesaikan sesuatu. Saya lupa sih ketemunya di mana, tapi saya pernah baca. Ini hubungannya lagi itu tentang sebuah game di Nintendo Switch yang banyak orang suka, tapi banyak orang nggak mau menyelesaikan. Dan hasil dari penelitian itu adalah karena kita tidak ingin the sweet memory ends, atau kita tidak ingin untuk menyelesaikan karena ini sangat menyenangkan. Jadi yang perlu dicek kalau misalnya ini nggak diselesaikan lalu dibiarkan terbuka, apalagi kalau ini tentang buku ya, karena kita nggak mau tahu hasil akhirnya, kita mau membiarkan itu terbuka. Dan ini juga salah satu ya tentang Zeigarnik Effect tadi, bahwa kita akan menaruh sesuatu yang konstan di dalam pikiran ketika kita belum menyelesaikan. Kalau ini adalah sesuatu yang menyenangkan, maka make sense. Saya lebih suka memikirkan ini secara terbuka supaya saya masih punya suspense-nya kah, atau masih punya gairahnya untuk menyelesaikan ini. Sehingga di dalamnya adalah ketakutan. Kalau saya menyelesaikan ini, maka memori ini hilang, habis. Karena memang juga dari Zeigarnik Effect itu ada kelanjutannya. Yang lanjutin kalau nggak salah namanya Officiankina. Itu juga salah satu psikologis yang mengatakan bahwa ketika kita sudah menyelesaikan sesuatu, kita cenderung akan melupakan. Walaupun itu sesuatu yang menyenangkan. Dan yang banyak orang salah sangka adalah ketika saya nggak menyelesaikan, saya anggap itu menyenangkan untuk selamanya, untuk seterusnya. Tetapi sebuah pengalaman itu menjadi menyenangkan justru karena ada akhirnya. Kayak contoh, kalau kita tinggal di sebuah tempat yang sangat indah, dan kita tinggal di situ terus-menerus selama hidup kita, tempat indah itu jadi biasa. Tempat itu jadi udah tidak indah lagi. Tetapi kalau kita pergi berlibur ke satu tempat yang sangat indah, dan itu menjadi tempat yang indah dan ada di dalam memori kita karena kita pulang. Kita sudah nggak di sana. Maka di dalam menyelesaikan sesuatu, di dalam kita ingin melakukan sesuatu, tanpa menyelesaikan, kemungkinannya dua. Yang pertama itu adalah ingin terus dinikmati, atau memang tidak dinikmati. Kalau memang ingin terus dinikmati, diselesaikan, itu akan jadi jauh lebih nikmat. Karena nanti kita bisa kembali kepada memori-memori untuk mengambil kembali kenikmatannya. Plus di situ ada dopaminnya, ada sense of finishing something. Dan kalau memang tidak dinikmati, lebih baik ganti. Closure. Ditutup. Karena kecenderungan kalau yang saya sadar tentang diri saya sendiri adalah saya nggak mau menyelesaikan karena buat saya udah nggak menarik. Beda kalau ini sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang enak, dan kalau saya simpan terus-menerus, lama-lama jadi basi. Dengan kesadaran ini, secara psychological sudah dibuktikan, secara saintifik sudah research bahwa finishing it akan menjadikan ini menjadi lebih sweet. Memori itu jadi lebih bagus. Jadi menyelesaikannya itu. Nah, kenapa kadang-kadang selesai? Karena Mbak Rani perlu paham dulu tuh. Yang mana terlalu menyenangkan untuk diselesaikan, atau karena memang sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan. Kalau udah tidak ada niat menyelesaikan, ya udah, close saja. Saya pun begitu. Kadang saya baca buku nih, udah baca buku bab 2, bab 3. Ini udah nggak menarik nih. Udah melenceng jauh kemana-mana, ya udah mendingan tutup. Di Kindle saya langsung mark as read, kasih bintang 2. Udah nggak usah cari recommendation dari situ lagi. Nah, akhirnya jadi ada sense of closure-nya, ada sense of accomplishment-nya. Bahkan saya punya list buku-buku yang saya nggak selesai baca, yang saya udah nggak mau baca, ya udah nggak usah dibaca. Jadi tapi dapat listnya. Nah itu jawaban yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Aku lupa pertanyaannya. Yang kedua pertanyaan tadi apa? Kemarin? Halo Mbak Rani. Pertanyaan 1 apa 2 tadi ya? Dia ada 2 pertanyaan. Ntar Mbak Rani kok nggak kelihatan ya? Kalau nggak salah rewards-nya dipakai oh di muka. muka. Ya, reward-nya dipakai di muka. Oh, oke. Kalau reward pakai di muka, bukan reward namanya itu. Namanya persekot ya. Namanya persekot. Nah, itu kenapa saya pakainya temptation bundling. Saya hanya akan memberikan reward ketika itu sudah komplit. Kalau belum komplit, saya nggak kasih diri saya reward. Karena kecenderungannya kalau saya sudah dapat reward, maka effortnya jadi dikecilkan.
secara meaning, secara pemaknaan, effortnya itu dikecilkan. Dan dari itu ya udah pasti nggak akan works. Kalau misalnya begitu, lebih baik diganti jangan reward. Punishment-nya aja di depan. Punishment-nya di depan, kemungkinan akan menjalanin tuh. Kalau misalnya reward-nya di depan nggak dijalanin, punishment-nya aja di depan, dijalanin. Nah, semoga itu membantu sih. Dan tiap orang pasti beda-beda. Kalau orang yang towards, maka dia perlu reward. Kalau orang yang away from, maka dia perlu punishment. Dan itu hubungannya di dalam motivasi tadi. Kalau ternyata reward itu nggak memotivasi, kasih punishment aja. Tapi kalau reward itu memotivasi, maka punishment-nya cepat-cepat diselesaikan. Nah, itu hubungannya dengan motivasi tadi. So, itu. Silakan. Kalau ada lagi. Satu lagi. Ini masih mau pertanyaan atau Satu ini lagi deh. belum selesai kan ya, Bro Ivan ya? Belum. Yang note-nya kan Not belum. cost-nya belum ya? Tadi kan ada yang bilang kecepatan. Oke, kalau yang buat kecepatan yang nggak ngerti, nggak paham, silahkan tanya. Ada lagi nggak? Belum Review ada. ya. Review. Pertama, goal. Goal itu perlu well-formed. Goal itu perlu jelas. Kalaupun nggak ngerti tentang well-formed outcome, pakai SMART juga boleh. Specific, measurable, attainable, timetable, realistic, dan ada di dalam timetable. Well-formed outcome itu hanya pengembangan dari SMART kok. Jadi itu bisa. Processes itu yang penting ada tahapan, ada step. Kalau mau mencapai sebuah goal, tahapannya semakin detail, stepnya semakin detail, semakin bagus. Di dalam tahapannya jangan lupa taruh proses monitoring dan proses KPI. KPI dari setiap stages dan bahkan KPI dari finish-nya. Itu akan menentukan kapan saya sudah selesai apa belum. Yang kedua, intention atau niat. Niat itu adalah sesuatu yang penting. Jadi goal-nya itu perlu penting, dan kenapa saya melakukannya itu perlu penting. Karena dari niat datang energi, motivasi. Motivasinya bisa reward, bisa punishment. Setelah dapat niatan dan energi motivasinya, maka yang berikutnya adalah ciptakan identitasnya. Bedakan antara nilai diri sebagai manusia yang ingin menjadi lebih baik, maka saya melakukan. Kalau skill-nya belum punya, tidak apa-apa. Karena skill itu nanti sifatnya ada di dalam do atau di action-nya. Mulai dari be, baru bisa do. Dengan begitu kita bisa dapat have goal-nya. So itu proses art untuk memulainya. Nah, jadi mari kita lanjut ya. Yang nut-nya apa? Yang nut cost fuel-nya itu adalah hal-hal yang bisa menghalangi kita. Ini bahkan di dalam dunia coaching ya. Buat saya filosofi coaching sekarang saya adalah coaching adalah membawa seseorang kepada tujuan, dan untuk bisa mencapai tujuannya, mereka perlu menghilangkan hambatan-hambatan yang ada di dalam dirinya. Maka di sini saya mulainya dengan not, alias jangan pakai yang ini. Cost fuel. Cost fuel itu singkatan juga. Yang C-nya itu adalah compulsiveness. Kompulsif. Mau melakukan sesuatu, langsung lakukan. Tanpa perencanaan. Jadi jangan sampai kita ingin melakukan goal itu karena kompulsif, karena permintaan orang, karena ngikutin tren, karena reaktif, hanya karena melihat hasil gula darah seperti itu loh, saya langsung mau olahraga. Tanpa memikirkan goal dan prosesnya secara lengkap. Karena kalau kita mulai secara kompulsif, yang terjadi kayak tadi, 9% yang berhasil. Hanya 9% yang berhasil. 23% dalam minggu pertama itu sudah enggak. 43% dalam 2 bulan pertama. Karena kebanyakan kita membuat sebuah resolution atau sebuah goal hanya karena just for the sake of it. Hanya karena saya ingin aja melakukannya. Jadi jangan buat sebuah goal yang kompulsif. O atau O-nya. O-nya itu adalah ketika saya overloaded. Overloaded itu maksudnya apa? Prosesnya atau goalnya jangan saking banyaknya sampai nggak mungkin dilakukan. Kalau sampai kita punya satu goal, lalu kita overload diri kita dengan goal itu, lalu kita overload prosesnya yang saking banyaknya, tentu akan jadi sifatnya daunting, sifatnya itu sangat menekan, sifatnya sangat tidak menyenangkan buat kita. Maka bukan hanya compulsiveness, tapi overloaded. Kenapa sebuah goal kebanyakan tidak berhasil? Di dalam riset tadi juga mengatakan bahwa salah satu penyebab terbesarnya adalah
Karena orang-orang tidak merasa bisa untuk menyelesaikannya. Seandainya kita langsung diberikan satu beban yang sebegitu beratnya di dalam goalnya, pasti nggak akan dilakukan. Overloaded. Apalagi ketika ditambah dengan ST-nya, alias stres. Be kinder and gentler dengan diri sendiri. Lebih baiklah dengan diri sendiri. Cintai diri sendiri. Kalau mau mencapai sebuah goal yang baik, kalau itu adalah goal yang baik, buat apa di-stressin? People fail. Semua orang pasti gagal. Namun orang yang gagal dan tetap gagal, tentu nggak akan mencapai goalnya. Dan stres yang kebanyakan dibuat orang-orang ketika dia ingin mencapai goalnya adalah ketika dia sadar bahwa dia gagal melakukan sesuatu. Karena proses yang dia inginkan, atau dia terlalu perfeksionistik di dalam dirinya sendiri, sehingga dia tidak bisa menerima kegagalan. Dan itu ada hubungannya dengan F, atau fear. Kebanyakan orang nggak menyelesaikan goalnya karena ada ketakutan. Termasuk yang tadi Mbak Rani, kenapa nggak menyelesaikan? Bisa jadi karena ada ketakutan. Kalau saya selesaikan, nanti saya mau ngapain lagi? Kalau saya mendapatkan kegagalan, lalu bagaimana saya melihat diri saya sendiri? Makanya tadi kenapa identitasnya perlu seseorang yang punya nilai diri yang benar, karena orang yang punya nilai diri yang benar, mereka sudah tidak takut lagi terhadap kegagalan. Dan ketakutan atau fear ini adalah sesuatu yang buat saya juga sangat menarik. Karena kebanyakan orang mendapatkan apa yang mereka takutkan. Contoh, saya mau menjadi orang yang lebih baik dengan cara lebih sabar menghadapi anak saya dengan catatan atau dengan KPI. Ketika anak saya tidak mengerjakan tugasnya, saya bisa menurunkan tempo suara saya bisa menurunkan nada suara saya sebanyak 1 oktav. Temponya turun 10 atau 20 ketukan. Tetapi karena saya takut untuk gagal, atau bahkan saya takut terhadap emosi saya sendiri, maka yang terjadi adalah fokus kita kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan dari situ ketakutan itu akan memanifestasikan dirinya kepada diri kita. Kebanyakan orang nggak mencapai goalnya karena mereka takut gagal. Kebanyakan orang nggak mencapai goalnya karena mereka takut tidak bisa berdamai dengan diri mereka sendiri kalau gagal. Dengan kata lain, ketika dia sudah mulai takut saja, dia sudah gagal. Karena pertama dia takut gagal sehingga dia tidak memulai. Ketika dia tidak memulai, sudah pasti dia gagal kan? Maka ketakutan itu selalu memberikan orang apa yang tidak diinginkannya. Itu fear. Lalu U-nya apa? U-nya adalah uncertainties. Ketika kita punya uncertainties, maka yang terjadi adalah kebanyakan orang akan froze, diam, nggak sadar. Maka dengan uncertainties ini, janganlah ditakuti. Jangan takut terhadap uncertainties. Karena kita nggak akan pernah tahu kok masa depan kita kayak apa. Jadi not fear uncertainties itu akan membantu kita untuk mencapai goal kita. Karena sudah pasti kita nggak akan bisa pahami, kita nggak akan bisa ketahui, bahkan kita mungkin nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi. So in order for you to start, untuk kita bisa memulai, maka kenapa do taruhnya di belakang sebelum not? Kalau mau do ya do aja, lakukan ya lakukan aja. Tapi lakukannya dengan proses yang benar, dengan goal yang benar, intensi yang benar, energi motivasi yang benar, identitas yang benar. Baru do. Uncertainties itu udah given, udah pasti ada ketidakpastian. Bahkan ciri-ciri orang-orang yang bisa mengaktualisasikan dirinya, yang pertama Maslow katakan adalah mereka bisa berdamai dengan ketidakpastian. Mereka tahu bahwa ketidakpastian itu adalah sebuah keniscayaan. Maka goal itu bisa tercapai enggak akan pernah tahu. Dan ini juga hubungannya adalah dengan fear. Kalau nggak tercapai saya gimana? Saya akan menilai diri saya jadi nggak berguna, saya jadi tidak baik. Itu hanya ketakutan. Maka mulailah dengan identitas yang benar. Excuses, alias dalih. Apa bedanya alasan dan dalih? Alasan adalah sesuatu fakta yang faktual, alasan, reason. Dalih itu adalah fakta yang dibuat-buat. Dan ini sangat personal. Karena excuse atau dalih itu adalah apa yang kita ciptakan di dalam diri kita sendiri
untuk menghentikan kita. Cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasin excuse adalah cari tahu aja niat baik dari excuse itu apa. Di dalam neurosemantics kita punya satu pola tentang excuse blowout, menghilangkan excuses. Dan kata kuncinya adalah niat baik dari dalih-dalih itu apa. Karena presuposisi NLP juga mengatakan bahwa di balik setiap perilaku pasti ada positive intentions-nya. Ada niat baik, termasuk dari dalih. Dengan memahami niat baik dari dalih, niat baiknya diambil, dijadikan sebuah motivasi, dijadikan sebuah sumber daya untuk kita melakukan, dan dari situ kita hilangkan excuse-nya, tapi ambil niat baiknya. Ini balik lagi hubungannya dengan niatan. Kadang-kadang excuse itu niatnya baik, tapi karena niatnya baik dan intensi kita adalah untuk menghidupi kebaikan dari niat baiknya si dalih ini, maka kita hidupnya menggunakan dalih-dalih tersebut. Dengan begitu, untuk memulai, jangan punya dalih. Dapatkan reason-nya atau alasannya, tapi hilangkan dalih-dalihnya. Karena dalih itu bisa menghentikan kita. Dan L yang terakhir itu adalah laziness, kemalasan. Sudah punya proses, sudah punya goal yang bagus, sudah punya niatan, sudah punya motivasi, sudah punya identitas, sudah punya plan untuk melakukan. Tapi kalau kita malas, maka presuposisi yang mengatakan bahwa in order you to get result, you need action. Nggak akan berhasil. Dan laziness ini bisa jadi diciptakan karena saya punya niat untuk menjadikan diri kita nyaman. Kenapa motivation perlu ada di dalam prosesnya? Motivation itu untuk menanggapi laziness ini. Karena motivation is energy. Sehingga laziness bisa dikalahkan dengan motivation. Motivation didapatkan dari intention. Untuk uncertainties, ini dari identity. Untuk mengalahkan fear, ini juga dari identity. Untuk mengalahkan compulsiveness, ini dari proses. Overloaded, ini juga dari proses dan goal. Stress, ini dari state, perasaan. Sehingga GoPro in MOI do not cause fear. Goal, process, intention, motivation, identity, do the action, dan not compulsive, not feeling overloaded, not doing it dalam stress, not fearing the uncertainties, not living with excuses, and not lazy yourself untuk tidak mencapai goal-goalnya. Nah, dengan begitu kita dapat nih the art ya of starting. Memulai itu sesuatu yang baik. Tetapi memulai tanpa menyelesaikan, sama aja kayak kita nggak mulai sesuatu. Dan dari ini semua, satu hal yang saya pelajari juga adalah do not be afraid to quit. Jangan takut untuk berhenti. Karena kalau saya punya identitas diri yang baik, dan saya tahu ternyata di dalam proses yang saya kerjakan, ternyata goal itu menjadi tidak penting lagi atau menjadi tidak irrelevan. Daripada kita biarkan itu terus menghalangi kita, maka lebih baik berhenti. Tetapi untuk bisa berhenti itu pun perlu satu kebernilaian diri. Tidak lagi menjatuhkan diri kita hanya karena kita berhenti melakukannya. Dan berhenti itu hanya bisa dilakukan ketika goalnya itu sudah tidak lagi ekologis. Jadi GoPro in MOI do not cause fuel itu boleh dihilangkan ketika itu semuanya yang ingin kita lakukan sudah tidak lagi baik buat diri kita. Nah, dengan begitu kita punya balance. Tahu cara melakukannya, tahu apa yang perlu dihindari, dan kalau memang semuanya tidak bisa dilakukan, lebih baik berhenti. Cari goal yang baru, ulangi lagi prosesnya. Dan dari situ kita akan reorient diri kita untuk mencapai goal-goal yang lebih baik. Karena ini kesannya hanya linear nih. Saya sekarang di sini, saya memulai untuk menuju ke sana. Padahal sebenarnya yang terjadi di dalam diri kita, yang saya mau tekankan adalah, untuk kita bisa menjadi seorang yang lebih baik, proses ini pasti akan terus berulang. Suatu saat, ketika saya finish itu adalah sebuah start yang baru. Setiap kali kita menyelesaikan sesuatu, itu artinya kita berada di garis start yang baru. Tentukan lagi mau ngapain.
Jadi GoPro in Moi do not cost fuel untuk kita terus berjalan, untuk kita benar-benar terus melakukan untuk menjadi lebih baik. So the art of starting is start when you want to finish and don't be afraid to quit. Mulailah dengan tahu tujuan yang jelas, punya proses yang jelas, punya niat yang jelas, punya motivasi yang kuat, punya identitas yang baik, lakukan dengan plan-nya, tidak perlu takut dengan uncertainties, bukan dilakukannya dengan kompulsif karena reactiveness, menciptakan proses yang menjadikan kita lebih mudah supaya nggak overload, punya perasaan yang baik supaya nggak stres, dapatkan niat baik dari excuses supaya dapat energi dan motivasi untuk mengalahkan kemalasan-kemalasan kita. Kalau semua itu berguna, lakukan. Kalau nggak berguna, lebih baik berhenti. Buat apa? Daripada capek kan? Lebih baik kita punya satu tujuan yang memang layak untuk kita capai. Nah, dengan begitu jadi balance. Starting, di balik start, the quit. Itu sebuah continuum kan. Dan itu bukan sesuatu yang hitam putih. We can start to quit kalau memang udah nggak berguna. Dan we can quit to start juga. Dan dengan begitu, mulailah. Jadilah lebih baik. Jadilah seorang yang mampu menggunakan semua potensi di dalam diri kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. So, that's the art of starting. Menurut saya, hasil racikan saya, hasil belajar dari Neurosemantics. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Oke. Nih udah ada nih Mbak Chandra nih. Hai. Kayaknya yang nanya tuh yang ada Rani-Raninya semua ya. Ini ya. Hari ini begitu ya, malamnya Rani ini. Silakan Mbak Chandra. Ya, Silahkan. selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Coach Irfan. Malam. Ya, materinya daging semua ya. Daging semua. Luar biasa. Semoga nggak alot ya daging. Daging alot lagi. Ya, sangat berbobot kalau saya bilang. Mungkin perlu beberapa kali direview baru bisa dapat incomplete figure gitu ya. Tapi yang tadi menarik pada saat pembahasan yang terakhir tuh not cost fuel itu berarti kan sesuatu yang bisa diubah di dalam diri kita ya, dari rasa takut jadi tidak takut seperti itu ya. Nah, di dalam bisnis saya, kebetulan saya di networking, saya kan melihat gitu kejadian di beberapa member saya, situasinya mungkin sama, mirip, tapi endingnya berbeda. Jadi di sini kan di networking itu biasanya kan kami itu berhubungan dengan human ya, dengan manusia. Kemudian ada beberapa case yang mirip, jadi hubungannya dengan antara manusia gitu. Pada saat awal kita udah setting goal, udah oke. Terus udah bikin juga step-nya dan stage-nya. In proses, pada saat berjalan, itu muncul kan ada distraction lah, ada masalah lah gitu. Nah, jika hubungannya dengan bukan di dalam diri kita, misalkan relasi dengan keluarga atau dengan tempat kerja, di mana dia setelah dia semangat menjalankan prosesnya, in the middle itu jadi somehow mereka tuh down gitu karena ada perbedaan. Nah, dukungannya tidak seperti semula atau malah di against ya, ditentang seperti itu. Nah, di satu sisi ada yang bisa berproses dan akhirnya mereka selaras berjalan kembali. Tapi di sisi yang lain ada yang tidak bisa dikompromikan, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti. Nah, tadi kan don't be afraid to quit juga kan. Sedangkan goals-nya yang disetting itu kan bagus for a better life. Nah, itu bagaimana tuh antara dua case yang berbeda? Apakah perlu diperjuangkan terus, dicoba seperti yang itu, atau yang quit ini juga sebenarnya ya sudah, jika itu yang terbaik ya sudah gitu, tidak perlu diperjuangkan lagi. Menurut Coach Irfan bagaimana gitu untuk case ini? So, menurutku bagaimana tentang orang-orang yang quit? Ini gini, sebuah
profesi atau sebuah pekerjaan itu kan membutuhkan sebuah predisposisi atau memiliki sebuah kecocokan. Mungkin lebih mudah dengan kecocokan kata-katanya. Untuk kita mulai lalu menjadi, anggaplah ini seorang network marketing tadi ya. Berarti dari orang yang baru mulai menjadi seorang network marketer yang oke, maka di sini kan ada prosesnya nih. Karena pertanyaannya mungkin bukanlah apa yang menyebabkan mereka berhenti atau apa pendapatku tentang mereka yang berhenti, tapi bisa jadi pertanyaan yang lebih tepat adalah siapa yang akan cocok untuk menjadi orang-orang yang diinginkan. Apalagi kalau ini sifatnya berarti kan mereka yang direkrut kan. Kalaupun dia punya goal, tapi di dalam prosesnya ternyata goal itu mereka menemukan di dalam goalnya mereka nggak bisa mengikuti prosesnya, dan itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa mereka ubah di dalam diri mereka, maka itu menjadi sebuah hambatan, yang hambatannya bisa jadi karena fear untuk tidak bisa berhasilnya, atau laziness atau kemalasannya, atau overloaded-nya karena banyak yang perlu dikerjakan, atau expectation-nya mungkin secara overloaded, mereka langsung hanya join karena kompulsif tanpa memikirkan. Sehingga pertanyaan yang lebih tepat bisa jadi adalah siapa orang-orang yang tepat baik untuk saya rekrut, untuk paham tentang goal yang mereka inginkan dan di dalam prosesnya seperti apa. Karena kalau ditanya menurut saya seperti apa, option-nya akan banyak sekali. Option-nya adalah yang pertama tadi, biarkan mereka berhenti. Mereka nggak cocok. Option kedua adalah berusaha memahami mereka untuk benar-benar paham apa yang dalam pikiran mereka dan apa yang menghentikan mereka. Apakah ini tentang motivasi? Apakah ini tentang identitas? Apakah ini tentang proses yang mereka nggak paham? Apakah ini tentang goal yang secara kompulsif mereka bilang ini sesuatu yang penting padahal hanya untuk menyenangkan orang lain? Apakah ini tentang identitas, mereka nggak siap dengan identitas sebagai seorang network marketer? Apakah ini tentang energi dan motivasi, bisa jadi karena mereka punya pekerjaan lain, dan ini sesuatu yang butuh banyak effort, mereka nggak siap dengan itu, sehingga kemalasan bisa jadi ada di situ. Atau bisa jadi mereka nggak punya keyakinan tentang apa yang perlu dilakukan, dan keyakinan dan kesuksesan dirinya di dalam melakukan ini. Sehingga bisa jadi mereka sudah menaruh investasi, tapi akhirnya investasi itu menjadi lebih sesuatu yang cost atau lebih menjadi sebuah beban bagi mereka. Maka bisa dicek dari berbagai sudut. Bisa dicek dari motivasinya kah? Mereka belum paham kah motivasinya? Mereka belum cukup terdesakkah untuk bisa melakukan apapun yang perlu dilakukan? Mereka belum tertarik dengan apa yang ditawarkan kah dari network marketingnya? Mereka belum punya proses yang jelas kah? Mereka nggak punya goal atas diri sendiri kah? Mereka salah paham tentang diri mereka sendiri kah? Apakah itu sesuatu yang penting buat mereka? Apakah mereka sudah tahu tapi mereka hanya malas untuk action? Atau mereka punya uncertainties? Jadi dari setiap sisi ini bisa dicek sebenarnya. Sehingga untuk memastikan siapa yang cocok, cara paling gampang adalah lihat dulu aja ke diri sendiri. Bagaimana saya menciptakan goal saya? Proses apa yang saya jalani? Dan kalau goal ini saya utarakan kepada mereka yang saya mau rekrut, mereka tertarik nggak dengan goal ini? Proses ini mereka mau jalani nggak? Niatan saya apa, dan bagaimana saya cari tahu niat itu dengan tanya 7 kali tadi kan, apa pentingnya bisa. Lalu siapa saya sebagai seorang network marketer? Saya punya nilai diri enggak? Lalu apa yang saya lakukan dan mereka mau nggak melakukan? Dan tinggal dicek aja. Bisa jadi mereka yang nggak selesai itu bisa jadi karena mereka punya compulsiveness. Feeling saya, mereka lebih banyak kepada fear of uncertainties atau excuses dan laziness. Kalau stres belum tentu, karena mereka belum jalanin kok. Overloaded kemungkinan kalau mereka punya pekerjaan. Kompulsif bisa jadi ketika mereka datang ke sebuah acara lalu merasa tertantang, secara emosi mereka melakukannya. Sehingga lebih kepada siapa yang perlu direkrut untuk bisa mulai. Dan kalau siapanya ini sudah didapatkan tetapi nantinya tidak berhasil, maka pertanyaannya adalah mereka perlu menjadi siapa untuk menjalankan proses tadi, GoPro in Moi, not cost you. Nah, dengan begitu akan lebih mempermudah. Dan kalau itu semua sudah dijalankan dan mereka tetap memilih untuk berhenti, itu hak mereka kok. Dan tinggal bagaimana kita lalu mengartikannya aja. Bahkan buat saya mereka yang berhenti
di dalam perusahaan saya sendiri, misalnya, saya sekarang punya 300 karyawan. Ada yang berhenti karena diiming-iming sama kompetitor, buat saya fine, nggak apa-apa. Karena bisa jadi daripada saya berusaha mempertahankan mereka, tapi mereka sudah mendua hati, lalu itu jadi sesuatu yang akhirnya nanti bumerang buat saya, lebih baik mereka mau pergi silahkan. Tetapi saya pastikan mereka yang mau stay, saya jaga. Mereka yang bertahan, saya jaga. Saya gunakan proses itu ya, lebih memahami mereka di dalam proses itu. Dan itu lebih mempermudah saya untuk mempertahankan mereka, untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Buat saya pribadi. Begitu. Chandra nih, semoga terjawab ya. Terima kasih, sangat membantu sekali. Jelas. Sama-sama. Oke, sip. Jadi tadi apa namanya katanya Mbak Chandra kan materinya daging ya, jadi harus diolah jadi steak ya, rendang, direndang dulu supaya bisa dimakan ya. Oke, itu ini Mas Teddy Moko Ginta bilang materinya daging empuk tapi karena giginya ada yang ompong jadi perlu effort di gigi siapa bro? Nah, dia kan sekarang gigi bisa implan ya kan. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan teman-teman semua. Kita masih punya sekitar berapa ya? Mungkin 14 menit. Ya, bisa 1-2 pertanyaan lagi. 12 Silahkan. menitan lagi lah ya. Kalau belum diimplan, Mas Teddy, makanya nanya, biar ini dijusin. Ada situ alatnya ya. Ada. Tinggal dijusin. Ya. Jadi ada ini ya, Bro Ivan ya, ada 2 poin dari materi tadi ya. Pertama adalah proses menyiapkan dirinya ya. GoPro Inmoi-nya kan nyiapin diri tuh ya. Jadi nggak asal, nggak seadanya gitu ya, bikin sebuah perencanaan supaya bisa dimulai. Di yang bagian kedua, Do not cause fuel. posturnya itu adalah mengurangi hambatan-hambatannya, mengantisipasi hambatan-hambatannya ya. Itu kalau apa namanya dijembrengin itu mungkin ada di 18 pertanyaan WFO-nya ya, gitu ya. Iya sip. Oke, baik. Ada lagi silahkan teman-teman yang mau nanya, mau komen juga boleh ya. Boleh. Kalau iya, silahkan nih mau komen, mau nanya. Karena tadi Mas Teddy bilang tentang 18 WFO, mudah-mudahan ini bisa bantu Mas Teddy ya. Kita coba aja ya. 18 pertanyaan itu apa aja sih? Ini yang kita pakai di dalam coaching ya. Ini pembuatan well form outcome. Yang pertama, apa sih tujuan saya? Yang kedua, bisa dilihat, bisa didengar nggak? Yang ketiga, penting nggak? Apa pentingnya buat saya mencapai? Dan ini tentu perlu banyak pentingnya. Dan ini ada di dalam konteks nggak? Sama siapa? Kapan? Di mana? Kenapa nomor 3 itu perlu penting? Karena dengan penting ini kita perlu tahu nih 0 sampai 10 seberapa kuat kan? Kalau misalnya dia kuat, maka berikutnya adalah 7. Apa yang perlu dilakukan? Prosesnya. 8, ini dalam kendali nggak? Alias datangnya dari diri saya sendiri nggak? 9, saya punya kemampuannya. Kemampuan apa yang perlu saya miliki? 10 adalah pernah nggak melakukan? Pernah melakukan? 11, ada step dan stages nggak? Ada stepsnya apa? 12, stage. 13, perlu ada plan nggak? Atau strategi? 14 itu adalah yang menghalangi itu, yang not cause fuel. 14 apa penghalang? 15 resource apa yang bisa saya gunakan? Sumber daya apa yang bisa saya gunakan untuk mengatasi penghalang itu? 16 keputusan saya apa? Ini balik ke dalam niatan keputusan. 17 ini semua baik gak kalau saya lakukan? Apakah ini sesuatu yang baik buat saya, ekologis? 18 itu adalah KPI. Kalau saya sudah mencapai KPI-nya apa? Nah, pertanyaan ini bisa kita tanyakan juga kok ke diri sendiri. Dan di dalam prosesnya, ini sudah sesuai dengan ini. Sama kan? Jadi itu terkandung di dalam 18 itu. Semoga ini membantu Mas Teddy, Moko Ginta, supaya bisa mengunyah. Sip.
Oke, silahkan. Ada lagi yang mau nanya? Kita masih punya 9 menit lagi. Soalnya Bro Irfan ini semenitnya kalau nggak salah kira-kira 20 jutaan gitu ya, Bro Irfan. Jadi kalau nggak dimanfaatkan nih lumayan ya kan. 17-nya tadi apa kok Irfan? Ekologis. Ekologis. Baik untuk dilakukan, baik untuk semua. 18-nya KPI. Ini adalah 18 pertanyaan WFO dari Neurosemantic ya, teman-teman. Kalau belajar browsing soal NLP ini mungkin bagi yang belum kenal sama NLP atau baru kenalan, ada beberapa versi nih. Ada yang cuma 5, ada yang cuma 6 gitu, yang 4. Kok Bro Irfan bilang 18 ya, ini yang diajarkan di Neurosemantic versi NLP. NS. Versi NS. Gitu kira-kira. Oke. Tadi ada yang nanya di chat ini, Ibu Royani, apa tadi judul bukunya? Nah, ini yang mana ya? Karena Bro Irfan seingat saya tadi nyebutin banyak banget judul buku ya. James Clear disebutin, The First 20 Hours, Josh Kaufman disebutin. Apalagi tadi, Start with Why disebutin. Lagi tadi, ada ingat nggak? Turning Pro, Stephen Pressfield juga bagus kalau ada yang mau. Oke, dan tadi ini nih udah ada. Nah, saya nggak tahu nih, you ini bapak atau ibu ya, coach, yang terkait nilai diri itu detailnya apa saja yang perlu kita miliki untuk selesaikan sesuatu goal kita nih. Mungkin coba kita sederhanakan ya, mungkin maksudnya nilai diri itu apa aja ya supaya kita bisa achieve goal kita, mungkin gitu kan maksudnya ya. Ya kan. Oke. Nilai diri ini detailnya begini. Untuk kita miliki untuk menyelesaikan goal ya. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa kalau saya mencapai sebuah tujuan, maka nilai diri saya atau harga diri saya jadi lebih baik. Kita itu lahir, lalu belajar, punya sesuatu, merasa bagus, lalu ketika gagal kita merasa jelek. Bagus, jelek, bagus, jelek. Terus ini sampai nanti ketemunya ya 1 kali 2 meter lah ya. Nah, yang dimaksud dengan nilai diri itu maksudnya begini. Banyak orang yang tidak sadar dan membedakan antara nilai diri dan percaya diri. Mereka menghubungkan kemampuan mereka dengan nilai atau harga diri mereka. Padahal ini ranah tentang kemampuan, tentang doing. Tentang apa yang mereka lakukan. Bukan tentang nilai ataupun harga diri. Jadi nilai diri yang baik untuk bisa mencapai sebuah goal adalah sadar dulu nih. Kalaupun saya tidak berhasil mendapatkan ataupun tidak berhasil di dalam melakukan sesuatu, itu bukan karena saya tidak bernilai, karena saya tidak berharga, tapi bisa jadi karena saya nggak punya kemampuannya, dan saya belum melatih kemampuannya, atau belum punya standar kemampuan yang cukup untuk mencapai goal yang saya tentukan. Karena kan balik lagi nih, tentuin goal juga kadang-kadang kita menentukannya terlalu tinggi atau terlalu rendah buat kita, sehingga nggak pas juga. Nah, dengan begitu sudah pasti bisa dipastikan yang tadi di awal kita bilang bahwa goal itu nggak mungkin juga 100% tercapai. Bisa tercapai 100% nggak? Secara statistikal nggak mungkin, karena ada long tail kan, ada yang faktor X lah, kita nggak bisa. Jadi yang dimaksud dengan nilai diri itu apa? Yang dimaksud dengan nilai diri itu artinya di sini nih. Bahwa kalaupun saya gagal, kalaupun saya nggak mencapai, kalaupun saya nggak bisa melakukan, saya ini tetap manusia yang luar biasa sempurna. Saya ini tetap human. Manusia itu yang tempatnya salah bisa gagal. Nah, nilai diri yang baik itu yang seperti apa? Yang menerima diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan juga takjub atas kemampuan diri sendiri. Nah, dengan memiliki nilai diri yang baik ini, maka ketika kita sudah bisa, kalau kita sudah bisa nih, berdamai dengan diri sendiri, efeknya apa sih? Efeknya adalah kita punya kepercayaan diri, tapi bukan ke masa lalu. Karena kalau di ranah doing ini adalah percaya diri. Karena saya punya skill-nya, punya kepedean. Saya pede karena punya skill. Tapi kalau saya sudah punya nilai diri yang benar sebagai seorang manusia, saya percaya kepada diri di masa depan. Walaupun saya belum bisa sekarang, tapi kalau saya memilih untuk melakukan, saya memilih untuk melakukan prosesnya, memilih untuk menjaga motivasi saya, maka suatu saat di masa depan saya akan bisa melakukan. Jadi perbedaannya adalah antara nilai diri sama percaya diri. Jadi apa yang perlu kita miliki untuk menyelesaikan goal kita? Ya menerima diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Takjub sama diri sendiri. Termasuk kelemahan-kelemahan. Termasuk kegagalan-kegagalan. Termasuk kebodohan-kebodohan. Termasuk masa lalu yang mungkin dari dulu gagal. Ya, masa lalu. Terima aja.
Jadi detailnya begitu. Jadi mungkin kadang-kadang ini ya, Bro Irfan ya, kalau kita lihat kan orang di zaman sekarang itu suka ngelihat postingan orang lain yang seolah-olah pas achieve sesuatu langsung sempurna gitu ya. Iya, Nah, jadi itu nggak lihat prosesnya ya kan. Iya, menghakimi itu di sini tuh. Jadi nanti lihat Judging. postingan mobilnya Doni Salman tapi nggak lihat di penjaranya kemarin ya kan gitu. Jadi, itu kan itu yang harus diterima ya, bahwa saya itu pas lagi nyobain sesuatu ya mesti jatuh, mesti salah, mesti kejeblos gitu ya, mesti balik lagi gitu ya, mesti bolong-bolong, itu harus diterima ya sebagai sebuah proses gitu ya. Ya, lebih tepatnya mau terima atau enggak, karena nggak ada yang mengharuskan kan. Ya ada sih, itu barusan diharusin sama Ko Irfan. Kalau mau terima, kalau enggak kamu nggak apa-apa. Bedanya nilai diri sama percaya diri ya. Jadi saya tahu saya bisa belajar berenang kalau saya mau, tapi ya karena belum belajar jadi ya jangan coba-coba langsung renang, tapi tenggelam gitu ya. Tapi bisa, kalau mau mah bisa gitu kan. Dan nilai diri juga percaya bahwa saya punya sumber daya. Kalau saya mau belajar berenang ya bisa. Sehingga kalaupun saya pernah tenggelam ya itu di masa lalu karena saya nggak punya kemampuan. Ya. Saya tahu saya bisa langsing ya, meskipun saya belum sekarang tapi saya bisa gitu ya. Dengan proses yang tepat ya saya akan ke sana. Siap. Oke. Masih ada 2 menit. Ada yang mau komentar lain atau mungkin sambil, karena tinggal 2 menit ya. Boleh nggak kira-kira teman-teman tulisin satu insight singkat nih yang kita bisa take away dari sesinya dengan Bro Irfan yang legendaris ini. Ya nggak legendaris sih karena masih ada orangnya ya. Jadi silahkan tulisin dong di chat kita ya. Insight-nya apa, take away-nya apa ya. 1 kata, 1 kalimat gitu ya. Boleh dong. Silakan nih. Cik Yok ini dapat ide tulisan royalti, ntar jangan lupa ya Cik Yok. Betul. Oke, ini mah semua juga ditulis. Tadi batuk-batuknya kita juga ditulis, jadi artikel juga sama dia. Batuk dikit, batuk 2 kali itu jadi ini. Start with why, Simon Sinek. Oh ya, start with why. Bagus kok. Kalau suka Simon Sinek, podcastnya bagus. A Bit of Optimism. Cari aja di Spotify. Ini Pak Sucipto ngasih insight nih ya. Ada stage, ada steps katanya. Itu yang didapat sama beliau. Kata Mbak Rani, start untuk finish. Ya iya, gimana mau finish orang startnya nggak ada ya kan ya. Susah juga. Nih Mbak Giok nih, big picture of goals, the start process obstacles. Oke. Apalagi Mbak Candayani ya, lebih ke self love tadi dengan tahu beda kemampuan dan nilai diri. Oke, sip. Apalagi nih, silakan ya, take away-nya boleh di share di chat. Kita masih ada 1 menitan lagi. Keren banget ini tuh, kayak semesta mendukung. Pas banget lagi mau mulai tujuan baru. Tapi Mas Takung punya Pak Yohanes Surya ya, bukan Irfan Ji. Saudaraan sih. Mbak Chandrani, mulai dengan goals yang jelas, enjoy the process, selesaikan apa yang dimulai. Oke, jadi habis ini kayaknya bukunya habis semua nih. Itu Rani yang lain tadi ya? Mudah-mudahan. Kalau nggak habis buku-bukunya tadi siapa Mbak Rani yang mana ya? Nggak habis bukunya jual-jualin aja, buka toko di Tokopedia kayak saya. Habis jual-jualin. Duit lagi, ntar beli buku yang baru. Beli buku lain lagi. Oke, mana lagi nih? Mbak Dian kok N doang nih? Mana ya? Mbak Rani Kusumawardani, hilangkan distraction, banyak ilmu sekali malam ini. Wah. Pak Abdan, resolution prototype, apaan maksud Pak Abdan? Resolution prototype. Ya. Mbak Aisyah, identitas be sama dengan do. Woi. Mantap. Pak Neneng Hasanah, memaknai diri bernilai kalaupun dulu belum berhasil, itu dulu. Wah, sekarang saya bisa berhasil. Ismail, Bro Ismail nih, memulai dengan serius dan sepenuh hati. Nice. Ya, betul. Oke, dah jam 21. Sip. Lewat 1 menit. Jadi kayaknya saya kembalikan ya ke Bu Mimi. Mungkin saya sedikit summary dengan 2 poin tadi aja ya. Jadi teman-teman, kalau kita
ingin memulai sesuatu ya, pertama disiapin dengan baik ya, proses memulainya itu tidak ngasal, tidak asal jalan gitu ya. Nah, tadi ada proses go, pro, in, moi-nya itu ya disiapin. Nah, tapi setelah itu ya dalam perjalanan pasti ada penghambat ya, penghambatan itu perlu disingkirkan. Jadi yang realistis begitu ya, kita menyiapkan peta jalannya, kemudian sambil jalan kita mengurangi distraksinya. Nah, kalau kesulitan jalanin sendiri ya bisa kontak Bro Irfan buat di coaching ya kan, soalnya dia meta coach gitu ya. Nah, gitu ya kira-kira ya. Terima kasih Bro Irfan, kita kasih thank you. lope lah ya, kasih, lope kita kasih Ya, sebelum ini burger ya. Sebelum bubaran kita open cam untuk take picture. Foto ya? Iya, iya. Ya, yang Boleh bisa. open cam Emoticon ya. begini belum ada ya? Iya, iya. Apa? Emoticon yang begini belum ada ya? Belum diupdate emoticonnya. Oke, boleh keluarin hati-hatinya ya. Aduh, love-love penuh dengan cinta malam ini ya. Ini ada insight lagi nih, sedikit tambahan nih. Ternyata memulai dan menyelesaikan sesuatu bisa terasa lebih mudah ketika paham rumusnya. Ya, oke, baik. Yuk mari buka kamera dulu, kita ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan senyumnya. 1, 2, 3. Dan 1, 2. Thank you teman-teman. Nanti akan ada rekamannya yang di grup. Jangan leave dulu. Nanti akan ada link untuk join di grup yang lebih permanen ya, untuk dapat informasi-informasi selanjutnya. Dan sebagai informasi nanti di minggu terakhir bulan Januari kita akan juga ada namanya Insitalk ya. Nanti akan dibawakan oleh 2 orang NS trainer dan terbuka untuk publik juga. Jadi silakan nanti join di grup, informasinya akan di-blast di situ. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih banyak Coach Irfan, Pak Teddy. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Terima kasih semuanya. semua. Bapak Ibu semua terima kasih banyak.